Bersama pada pagi hari ini, semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam hidup, dalam menghadapi hidup, diberikan kesehatan seluruh keluarga kita semuanya, diberikan maunah, ditunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan selalu mendapatkan hidayah, ridho dari Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Al-hadiniya sholihan aqra'umal furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, hari ini insya Allah nanti kita bahas masalah fikih ya, masalah fikih empat mazhab. Nah maksudnya itu apa? Jadi nanti saya akan membahas mungkin ibadah itu sudah jenengan lakukan sehari-hari seperti sholat, puasa, tetapi di kajian ini itu meningkat lagi. Saya harap nanti tidak hanya untuk tahu kenapa kok melakukan A, tetapi lebih juga tahu lagi kenapa ulama itu berbeda pendapat. Jadi nanti kajian ini akan lebih detail ibu-ibu. Jadi saya pelan-pelan. Nah, kita nanti memakai sumbernya ada kitab Bidayatul Mujtahid dan juga Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau ini kitab karangan Ibnu Rushd yang membahas terkait dengan kenapa kok empat mazhab itu beda. Jadi dari satu hadis yang sama, dari satu sumber Quran yang sama, tetapi melahirkan hukum yang berbeda. Nah nanti jenengan tinggal milih, kira-kira aku ini saiki melu sing ndi gitu. Dan kira-kira kenapa kok sing cocok sing mana gitu. Makanya saya dari pondok pesantren, dulu saya di Gontor 4 tahun. Jadi di Gontor itu sangat-sangat bebas dalam cara beribadah. Yang penting ono pijakannya. Mau subuh kuwi nganggo kunut boleh, subuh tidak pakai kunut boleh. Jadi imamnya besok mungkin yang jadi imam pakai kunut, kita ikut pakai kunut, besok lagi tidak pakai kunut, tidak pakai kunut, bebas sekali. Dan sangat-sangat toleran. Seperti contoh ketika ada tamu dari Madinah, ya, ada tamu dari Madinah, itu kita tidak memakai acara bangkit kemudian lagu Indonesia Raya, tidak. Dan orang-orang Madinah tahu. Tapi kalau yang datang Syekh Al-Azhar, Syekh Tantowi, itu pakai acara seperti itu. Acara penyambutan, acara ini pakai. Tapi kalau yang datang beberapa teman-teman dari Madinah, Syekh Madinah, itu foto Pak Yai dicopot semua. Yang ada di aula ya, yang ada di aula tempat yang enggak pakai lagu-lagu. Enggak ada masalah, perbedaan itu enggak ada masalah. Di Gontor pun juga ada ekstrakurikuler band itu ya. Makanya kami itu bebas, ono sing dadi ketua PBNU ya ono sing dadi ketua Muhammadiyah ya ada. Kalau PBNU dulu Pak Hasyim Muzadi, kalau Muhammadiyah kan Pak Din Samsudin. Ya, ketika dua ini duduk bersama ya sudah selesai. Tidak ada terlalu perbedaan. Nah, maksudnya itu tadi loh ya.
Nah, jadi biar kita itu semuanya paham. Beda tidak orang yang beribadah ngerti kenapa aku melakukan dengan orang yang ikut-ikutan, beda. Orang yang tahu terhadap sesuatu, ngerti ilmunya itu beda. Derajatnya beda. Dalam beribadah itu beda. Katakanlah nilai 1 sampai 10, walaupun yang memberikan nilai itu Gusti Allah, tetapi tetap berbeda ketika kita tahu ilmunya. Nah, ini nuwun sewu, saya baru pertama di sini guys. Jadi saya ini silaturahim, alhamdulillah matur nuwun. Ini sampai jam berapa? Biasanya sampai jam setengah 11, jam 11. Oh, setengah 11 sampai jam 11 ya. Kemudian nanti dalam diskusi, dalam kajian, kalau ada pertanyaan langsung saja gandeng miftahul ilmi as-su'al. Kunci ilmu itu adalah soal. Jadi misalkan saya bahas satu bab detil, nanti saya bahas satu bab, kalau tidak paham atau kurang ada yang paham, langsung saja angkat tangan. Jadi tidak usah ada sesi nanti saya saja selak lali nanti. Langsung saja. Jadi nanti apa yang ada di pikiran wis muntuk-muntuk ngoten nggih. Saya dari Jawa Timur ini, saya dari Jember. Wis muntuk-muntuk wis selak lali. Jadi langsung saja kayak tipe kuliah seperti itu. Jadi ada yang tidak paham atau kurang mengganjal, langsung saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan bab sholat. Fi kita di sholat. Ya. Wa amma adatul wajib min qaulani haduma qaul Malik wa Syafi'i wa ayna wajib wa khams wa tafadhal afwa. Jadi yang pertama dalam sholat itu adalah kita masuk nanti membahas sholat yang wajib itu ada berapa. Kemudian adakah perbedaan terkait dengan sholat yang wajib itu tadi. Selanjutnya kita membahas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi nanti kenapa kok ulama itu berbeda dalam dua hal ini. Yang pertama adalah wa amma adatul wajib minha fa fihi qaulani. Terkait dengan sholat yang wajib. Jadi makin jenengan bareng ngaji niki niku ngerti kalau di belahan bumi sana itu ada cara beribadah yang berbeda. Ngoten nggih. Itu betul dan itu ada dalilnya dan itu ada dasarnya. Jadi ibarat orang yang ngerti, orang yang paham ketika melihat perbedaan itu oh ya wis ngono kae. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung menjustifikasi, waduh salah gitu, bid'ah gitu. Jadi karena ada pendapat-pendapat yang itu berbeda. Nah, itu pentingnya ini. Jenengan ke Turki subuhnya jam berapa? Belum pernah ke Turki. Ke Turki itu kan tidak meruput pagi kayak gini. Jadi sudah ada sinar subuhnya, ketok tenanan subuh ya, baru itu berjamaah. Itu mazhab Hanafi. Nanti saya jelaskan itu hadisnya apa. Nanti itu sebagai contoh simpel kenapa kok mungkin di belahan sana Turki mazhab Hanafi itu afdolnya subuh itu bukan pas petang kayak kita itu. Tapi afdolnya subuh itu yo petang tapi rodok ketok subuh ngoten lho Bu. Jadi sinar subuh itu napa jenenge? Kelihatan setengah 6. Nah, ngoten. Jadi pun tangi semua pas itu benar-benar kalau keluar dari masjid ketika itu sudah benar-benar terang semua. Terang semua. Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang terkait dengan jumlah sholat yang wajib. Ya. Yang pertama adalah bahwa yang wajib itu adalah 5 faktor, 5 saja, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wa ya khamsun wa ya khamsuna la yubaddal al-qaulatayya. Jadi 5 itu tadi. Khamsu shalawatan fil yaum walad. Jadi ada 5 sholat dalam satu hari dan satu malam. Wa qala hal alayya ghairuha. Kemudian apakah ada yang lain? Maka Rasulullah mengatakan tidak kecuali itu memberatkan. Jadi ini hadis yang pertama bahwa kalau sholat wajib itu satu hari satu malam itu adalah 5. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa innallaha qad zadakum sholatan wa hiya al-witru fahafidhu 'alaiha. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menambah sholat selain yang 5 itu, yaitu sholat witir.
fahafidu 'alaiha, maka jagalah salat witir tersebut. Wa hadits Harithah bin Hudzafah qala, dan hadis dari Harithah bin Hudzafah yang mengatakan bahwa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan Rasulullah itu mengatakan innallaha amarakum bisolatin wa hiya khairul lakum min humrin. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruhmu untuk melaksanakan sholat, yang sholat itu lebih baik dari seluruh harta, termasuk harta itu khairun na'am itu adalah seluruh binatang ternak. Wahya al-witru, yaitu sholat al-witir. Wa ja'alaha lakum fima baina sholatil isya ila turil fajar, maka jadikanlah sholat witir itu antara sholat isya dan sholat fajar. Jadi terhadap dua hadis ini tadi ulama berbeda pendapat. Ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu hanya yang 5 itu tadi. Tetapi kalau Imam Hanafi itu mengatakan bahwa witir itu mendekati wajib. Fardu sama wajib Imam Hanafi itu berbeda, Bu. Mengatakan fardunya, jadi kalau Imam Hanafi itu mendefinisikan fardu dan wajib itu berbeda. Kalau fardu itu sesuatu yang harus dilakukan, fardu. Tapi kalau wajib saja itu mung dosa tok, tapi dia tidak tidak ibaratnya derajat wajib sama fardu itu kalau Imam Hanafi kuwi luwih abot fardu. Nah makanya sholat kalau Imam Hanafi di Turki sana yaitu tambahi sholat witir. Tapi yang lainnya itu tadi selain Imam Hanafi ini tadi, itu sing wajib ya mung 5. Tapi kalau misalkan ada, bagaimana dengan hadis ini tadi? Hadis yang mengatakan bahwa Allah telah menambah, Rasulullah berkata datang kepada kami Rasulullah dan mengatakan bahwa Allah telah menambahkan sholat witir itu tadi. Nah itu hanya Imam Hanafi yang menganut itu tadi. Sholat witir itu waktunya kapan, Bu? Ba'da sholat isya kata turu'il fajri, setelah sholat isya sampai sholat fajar. Jadi bukan masalah. Sholat witir bar isya niku saged apa mboten? Langsung wae rapo. Jadi dikatakan sholat witir kenapa begitu istimewa, karena itu tadi pahalanya sholat witir dalam hadis tadi seperti apa, itu lebih baik dari khairun na'am. Khairun na'am itu hewan ternak. Khairun na'am itu adalah hewan ternak. Nah ini terkait dengan perbedaan beberapa ulama terkait dengan sholat wajib. Sampun dari sini ya terkait dengan sholat wajib. Selanjutnya kita masuk kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, tapi sebelum itu kita siapa yang harus sholat? Wa alaman tajib fa'alal muslim al balik, yaitu kepada bagi muslim yang balik itu tidak ada khilaf. Syaratnya ya nek wis balik ya berarti dia harus sholat. Seorang mu'alaf ini penting ya. Begitu dia mengucap syahadat dia wajib sholat tidak? Wajib. Nek ra iso Fatihah dia harus baca apa? Nah itu nanti kita bahas. Ya harus Fatihah ya sholat. Nah ini kan harus ini tadi. Lah mu'alaf kan misalkan mu'alaf tidak tahu Al-Fatihah. Baca jamaah aja, jamaah. Makmum dulu. Nah makmum dulu. Kalau dia sholat sendiri berarti dia tidak wajib tidak? Wajib. Nanti saya bahas. Kalau orang tidak bisa membaca Fatihah, entah dia mu'alaf, dia tetap harus sholat. Ya, itu sudah pasti. Begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka langsung sholat. Makanya kalau mu'alaf itu saya itu lebih suka cepet saja langsung maca syahadat. Ritual-ritual itu nanti saja. Yang penting cepet dia maca syahadat. Karena kenapa? Kalau sampai misalkan nanti dulu ada apa jenenge upacara sik. Begitu dia meninggal ketika itu, sing ngongkon kuwi melu dusun. Iya, belum sholat. Belum masuk Islam dia. Harusnya dalam 10 menit dia sudah bisa untuk apa? Syahadat. Iki sik ono ritual sik gawe anu sik. Gawe tumpeng sik, gawe macam-macam sik dulu. Artinya sudah syahadatkan dulu baru acara. Nah, saya kayak gitu. Karena begitu terjadi apa-apa, wah, dia tidak jadi Islam. Nah, kalau orang tidak bisa Fatihah, la sholata liman lam yaqra Fatihah, itu betul tidak ada sholat kalau dia tidak membaca Fatihah. Nek iso. Lah nek ra iso. Nanti saya bahas.
Kalau nggak bisa, gimana caranya? Ya dia baca pokoknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sepanjang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa? 7 ayat ya. Nek misalnya di waktu lho Bu. Kira-kira berapa menit? Kurang nganti sama. Berapa menit kurang nganti? 7 detik lah. Udah 7 detik mboten lho, 7 detik 1 2 3 4 5. Ya kira-kira 1 menit lah ya, setengah menit. Jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selama panjangnya Al-Fatihah niki. Nek dhek yo ora iso ngomong pisan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dia harus tetap sholat. Nggak bisa ngomong apa-apa, minimal dia berdiri sepanjang surat Al-Fatihah. Semoga Allah Allah dan Allah berdiri saja dia membaca selama dia apa namanya sepanjang surat Al-Fatihah. Nah itu dibahas nanti. Karena yang wajib nanti jenengan ngerti rukune sholat iki apa wae, sing wajib sholat iki apa wae, sing sunah apa wae. Banyak orang itu berdebat yang masalah sunnah, tapi tidak pernah wajibnya itu ditenani gitu. Jadi ruwet masalah yang sunnah. Duding iki kudu ngene, duding iku sunah apa wajib? Sunnah. Yang dipermasalahkan adalah sesuatu yang sunnah. Ngaji itu nanti tahu sing wajib iki sing sunnah. Ngoten nggih. Jadi kalau orang baru masuk Islam, maka harus ketika itu dia kena taklif, dia harus tetap sholat. Nah itu. Tadi nyampe orang yang meninggalkan sholat. Wa amamal wajib alaman tarokaha amdan. Ya, bagi orang yang meninggalkan secara sengaja, nggih. Nek gak sengaja, nek lali, rufi al-qalam antala, bahwa diangkat pena, artinya orang tidak dihisab ketika itu kepada tiga orang. Pertama orang siapa? Orang yang tidur. Ya, orang yang tidur itu dia tidak dihisab. Artinya rufi al-qalam. Kemudian apalagi orang yang gila. Itu orang habis itu orang yang gila, nah itu dia tidak dihisab. Artinya jenengan tidur niku syar'i. Misalnya bablas turu ngoten nggih, habis itu kelupaan duhurnya gitu. Tangi nah bablas itu misalkan tidur jam 11, bangun jam 12 jam 4. Ini ku syar'i niku. Nah, artinya niku yo memang tidak diangkat karena tidur nggih. Karena tidur. Jamak sama asar. Nah, kemudian lah Jamak takhir bisa enggak? bisa, dan saya jelaskan. Jadi duhur dulu, baru habis itu asar. Nah, gitu. Jadi nanti asal aja bendino. Nah, gitu. Tapi ya orang yang lupa juga itu juga diangkat. Makanya saya itu sering dimarahi istri. Kan saya mungkin sering lupa ya. Loh, agama saja tidak menyuruh membolehkan orang yang lupa. Kok sampai nyeneni aku lali. Itu cuma alasan saja gitu. Ngeles ngoten iki. Kadang kula kadang lalian, delek kontak lali, delek apa lali. Jadi itu ya terkait dengan 3 orang yang itu diangkat, artinya tidak dihisab ketika itu. Orang yang tidur tadi dan orang yang lupa serta orang yang gila. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, secara sengaja loh gitu, secara sengaja. Yang pertama adalah ada 2 pendapat. Yang pertama itu pendapat yang keras, bahwa orang yang ketika keluar atau orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia derajatnya seperti orang murtad. Ini yang satu yang keras ya. Pendapat yang kedua itu yang mengatakan bahwa dia tetap Islam, tetapi dia harus diasingkan, dia harus dipenjara, dia harus di shock terapi sampai dia melaksanakan sholat. Ini hukumannya. Nah, kenapa kok ulama itu berbeda? Nah, siapa yang menganut ini dulu? Yang pertama, yang menganut bahwa orang itu tetap Islam itu adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan beberapa sahabat Ahlul Dzahir. Kebanyakan jumhur. Jadi orang yang walaupun secara sengaja itu tidak sholat gitu, dia tetap Islam, tapi dia itu kudunya harus diasingkan dan harus dihukum. Tapi tidak sampai dia keluar murtad, gitu ya.
Tapi ada juga yang ulama mengatakan wong sing ra salat secara sengaja itu dia murtad, yaitu mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Ibnul Mubarak. Ada beberapa, tapi jumhur secara keseluruhan itu mengatakan bahwa apa, beberapa yang tadi itu dia sih tetap Islam, gandeng maca syahadat tahu nggih Bu, tapi itu dia harus dihukum karena dia tidak melaksanakan sholat. Kenapa kok sekarang berbeda? Nah, yang penting niki dari satu hadis tapi berbeda hukum. Hadisnya cuma satu ini. Hadisnya adalah dari hadis Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat. Jadi perjanjian. Ahdun nggih. Ahdun niku perjanjian. Kontrak antara aku dengan engkau wahai hambaku itu adalah sholat. Oke. Jadi wonten kontrake. Begitu kita sudah baca syahadat, itu langsung ada kontrak. Gitu. Kamu dapat hak dan kewajiban ngoten lho Bu. Jadi begitu jenengan daftar member ngoten nggih, member, maka jenengan angsal privilege, gitu. Karena sudah terdaftar jadi member agamanya Gusti Allah. Syarat yang pertama kewajibannya itu apa? Sholat. Baru hak ditunaikan. Lha ora tau sholat tapi njaluk hak napa? Ditunaikan. Itu tadi ya. Jadi al-adul ladzi bainana wa bainahum as-shalat. Jadi perjanjian antara aku di sini Allah, bainana itu adalah Allah, wa bainakum, dan antara engkau wahai hambaku setelah engkau maca syahadat mau napa? Salat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut secara sengaja, fakot kafaro, maka dia itu telah kafaro, keluar dari kafir. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata kafaro. Kafaro apakah kafir secara mutlak atau kafir tidak mutlak? Ngoten tok. Orang yang mengatakan kafir itu mutlak, kafir seperti keluar dari agama Islam. Tapi imam yang tadi itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi mengatakan itu tidak keluar secara mutlak. Itu loh ya. Kata kafar itu dia cuma tertutup saja, tapi dia tetap Islam. Begitu. Nah, makanya di dalam hadis lain diperkuat bahwa la yahilu damamri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim ila bi idatalat, kecuali dengan 3 hal, yaitu kafir, kufur ba'da iman, keluar dari Islam setelah iman, au zina ba'da hison, yaitu melakukan zina setelah menikah, dan au qatlu nafsin bi ghairi nafsin, atau membunuh orang. Jadi itu adalah hukumannya kan memang kalau dalam Islam kan itu darah harus balas darah. Ya, kalau zina kan harus dirajam tadi ya. Kalau membunuh orang maka dia harus dihukum mati, kecuali kalau misalkan keluarganya itu memaafkan, itu pun dia masih harus bayar ya dendam itu tadi. Itu ya. Nah, itu terkait dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, kemudian kalau sudah paham ini tadi, kita masuk ke yang intinya. Sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, dan ada rukunnya. Oke? Ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat rukun. Syarat itu adalah kan sebelum melaksanakan sholat. Jadi syarat ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah itu tadi. Syarat ini harus clear dulu. Kalau rukun itu adalah beberapa bagian di dalam sholat itu yang harus dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka batal sholat. Tidak sah sholatnya. Nah, kita hari ini bahas syaratnya dulu, karena nanti panjang. Sing penting titik tapi jeru. Saya tuh seneng nek ngaji itu sedikit-sedikit tetapi itu dalam. Jadi tidak hanya surface saja. Jadi cuma ngerti kayak gini tok, besok lali gitu kan. Jadi harus dalam. Kalau ngaji harus dalam. Nah,
Yang pertama kita bahas sekarang masalah syaratnya, syarat sholat. Syarat sholat yang pertama itu apa? Toharoh. Tapi saya tidak bahas toharoh di sini. Sebenarnya itu panjang juga penjelasan toharoh itu. Toharoh itu adalah bersuci. Bersuci itu wonten pinten? Wonten telu. Wudu, kemudian mandi, dan juga tayamum. Nah itu adalah terkait dengan toharoh. Nek wong sholat ra toharoh yo rasa sholat. Nah, nggih monggo. Itu loh, sholat itu kalau kita mengikuti mazhab, misalkan dalam doa kita itu kita pakai Allahumma bangsa ini. Iya. Kan kalau itu jalan orang Muhammadiyah jelas gitu loh kan. Terus kalau kita dalam rukuk kita pakai orang NU. Misalkan sama Rabbiyal A'la itu kalau dicampur itu boleh saja. Oh, boleh. Makanya nanti ketika ngaji ini jenengan pun mindsetnya itu tidak lagi NU, tidak lagi NU, tidak lagi Muhammadiyah, tapi jenengan wis luwih dhuwur maneh. Wis ngerti iki mazhab iki ngoten. Jadi wis ngerti ibaratnya iki aku nglakoni iki karena memang mengikuti mazhab iki. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa oh ini, kenapa kok sholat tadi kafir itu tadi? Oh jere Mas Kuncoro mau nek kafire Imam Syafi'i itu dia tidak kafir mutlak. Jadi jenengan ngerti. Ngoten nggih. Jadi kok ada yang mengatakan kafir ini kafirnya dia mutlak. Ya berarti dia melu golongan sebelah ya wis ra apa-apa gitu loh. Tapi jenengan minimal minimal tahu. Terhadap dua itu tadi boleh-boleh saja. Yang penting kita beribadah itu ngerti tadi, ngerti dalile, ngerti landasannya itu tadi, dan bisa menerjemahkan, menafsirkan itu tadi. Jadi berkali-kali di mana-mana saya mengatakan Quran dan hadis itu kan masih mentah, sehingga dibaguskan oleh para ulama-ulama yang nulis kitab ini tadi. Baru dia mengeluarkan hukum. Nah belajarnya kalau misalkan cuma dari terjemahan jenengan mau hadis tadi fakok kafaro berarti kafir. Waduh berarti kafir aja, ini kan salah tompo gitu. Padahal beberapa ulama mengatakan kafir itu tidak kafir Nah itu loh apa namanya. Jadi boleh-boleh saja. Nah tadi saya masuk syarat gitu. Syarat sholat itu yang pertama tadi nopo toharo. Yang kedua adalah masuk waktu. Saya bahas detail masalah waktu sholat. Yang pertama tadi itu toharo, tidak saya bahas, saya skip. Kalau di lain waktu kalau Allah menakdirkan. Tetapi saya ingin mengulas pada pagi hari ini detail nanti terkait dengan waktu sholat. Karena waktu sholat itu masuk syarat dalam sholat. Jenengan sholat nek orang waktunya sana apa mboten? Jadi penting untuk mengetahui sholat. Loh waktu sholat zuhur kapan, Mas? Waktu sholat zuhur nih wes adan, tidak. Jadi kita ngaji ngoten nggih. Sholat maghrib kapan? Wis ngenteni ada maghrib wis pokoke sholat. Wis paling gampang nih. Tapi nek jenengan misalnya di luar negeri tidak ada adzan sama sekali. Lo bingung, akhirnya delok macam nah itu butuh pengetahuan dan itu ganjarannya lo gede Bu. Ada ijtihad di situ. Bingung. Lah kayak misalkan dulu misalkan di Filipina tidak ada sama sekali, saya di Manila tidak ada sama sekali. Jadi pokoknya sholat Jumat bahkan cuma saya 3 orang. Ya wis sholat Jumat cuma 3 orang. Nuruti barus banyak orang, nggak ada orangnya. Karena di Manila itu mayoritas apa? Kristen. Nah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita harus tahu syarat waktu sholat itu kapan. Oke, kalau buka buku nih. Awqatu sholat, jadi waktu sholat. Yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan? Ya. Pertama kita waktu fajar ya. Waktu fajar itu adalah waktu subuh. Waktu subuh itu kapan? Yabda'u min tulu'il fajri as-shadiq ila tulu'is syamsi. Bahwa dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Wal fajru shadiq wa al-bayat al-muntashar da'uhu mutaridun fil ufuq. Yaitu sinar yang muntasyar itu dia menyebar secara keseluruhan. Da'uhu sinarnya itu menyebar mutaridun fil ufuq yang itu terbentang dalam ufuk. Jangan pun tahu nanti niat ini. Saya pernah dulu.
Jadi saya ke B29. Jadi di Lumajang itu namanya ada puncak B29. Istri saya waktu hamil pertama, dia itu pengen ke B29. Jadi sabun ya. nah, B29 itu di Lumajang. Jadi itu saya naik berangkat jam 3. Ya mungkin. Jadi pokoknya puncaknya namanya B29. Gurunya saya kurang tahu. Ya itu di Lumajang. Lumajang itu sampingnya Jember. Nah saya itu berangkat jam Semeru ya. Berangkat setengah 3 saya berangkat, kemudian sampai sana dan melihat itu tadi, melihat benar-benar sinar itu keluar Bu. Seret, memang itu keluar. Kalau di sini tidak kelihatan. Itu harus dia di Atas puncak atau mungkin di pantai mungkin bisa. Jadi intinya adalah sinar fajar itu. Sinar fajar itu ketika putih itu sudah seret terbentang luas, itu adalah waktu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh beda sama kabut ya? Beda. Jadi dia benar-benar sinar, kayak misalkan kayak matahari sebelum muncul itu kan begitu masuk ke kayak gini, dia kan mesti keterang di sini. Iya. Sama kayak matahari terbenam, itu kan dia langsung kayak apa namanya kuning dulu. Nah, semburat ya. Jadi itu adalah ketika terbit sinar ufuk, sinar putih yang menyebar, kayak ada garisnya gitu menyebar ya. Sret itu sudah dimulai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau sudah matahari berarti sudah selesai sholat sholat subuhnya. Nah, kemudian sekarang sholat zuhur. Sholat zuhur itu kapan? Yaitu min zawali syamsi ila masiri dhilla kulla syai'in mithlahu. Yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Jadi kalau waktu zuhur Bu, itu adalah dimulainya ketika tergelincirnya matahari, zawalus syamsi. Kalau pas matahari itu di tengah, itu disebut dengan waktu apa? Waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah ketika bayangan suatu benda itu persis di tengahnya. Ini tidak boleh sholat itu. Oh, ini dilarang sholat. Lah kan duhur itu. Nah, duhur itu dimulai ketika tergelincir sedikit. Oh. Jadi kalau matahari pas kalau pas tengah hari itu disebut dengan waktu istiwa. Boleh untuk sholat di waktu istiwa itu hanya sholat Jumat. Imam Syafi'i, yang lain tidak boleh. Karena kalau sholat Jumat, jangan sholat tahiyatul masjid ya, saya sholat tahiyatul masjid, itu kan mesti waktu istiwa itu. Sekarang duhur jam berapa? Sekarang jam 12 kurang sekian ya, misalkan gitu. Kemudian orang datang ke masjid kan mesti sebelum itu toh Bu? Iya. Nah kan mesti sholat sunnah, sholat macam-macam. Kecuali sholat masjid, sholat apa? Kecuali selain dari Jumat. Nah, caranya gimana nentuin kalau dia sudah tergelincir sedikit gitu? Ya sedikit saja. Yang penting dia tidak pas. Kalau bayangan pas itu, sholat jenazah boleh. Kalau sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid itu nanti masuk umumnya. Tapi kalau sholat yang lain, maka itu tidak diperkenankan. Kayak misalkan sholat tahiyatul masjid, jenengan setelah asar masuk ke masjid, boleh tidak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti saya jelaskan kenapa mengatakan boleh dan kenapa ada yang mengatakan tidak boleh. Satu-satu Bu. Waktu istiwa itu tadi apa? Waktu ketika bayangan matahari itu pas neng titik. Coba aja diperhatikan antara. Panas banget loh itu. Panas itu. Jadi itu panas banget. Waktu zawal itu ketika tergelincir sedikit saja sudah. Itu antara berapa menit jaraknya itu kira-kira? 4 rakaat sholat. Estimasi. Nek dhuwur kuwi panas maka golek waktu sing adem ngoten lho Bu. Angel nek di bahasa Indonesia iki. Abrodo niku adem-ademno. Piye ya? Jadi dingin-dinginkan kan repot saya mengatakan dingin-dinginkan. Jadi kalau itu panas
Zuhur itu kan panas ya. Maka abrodu, jadi ojo sholat pas waktu panas-panas, nyantai mawon. Jadi abrodu biduri itu bikin sholatmu itu nyaman, sholatmu itu tenang, sholatmu itu nyantai. Ojo panas-panas tapi abrodu biduri. Nek waktu zuhur, yo sholato rodok orang panas-panas ngoten lho. Masalahnya sholat panas itu mboten khusuk, Bu. Mboten khusuk, masjid ngono panas ngono. Waduh, wis ndang mari kapan ngono. Jadi nek misalnya adem ngeten iki nggih, kan iki nyantai iki enak. Silir-silir. Ada bablas ya suruh. Dari ngoten nggih, abrodu biduri. Maka itu yang diinginkan. Susah saya ngomong, yang penting kalau panas itu diinginkan itu ya. Jadi tidak abrodu biduri, maka sholat zuhur itu diinginkan. Abrodu biduri fa'in syiddatil har min faidul janam, karena panasnya dari panasnya siang hari itu termasuk dari uap, salah satu dari uap neraka. Wasyatul harfi diarim karena fiatul watu yani dasoro tidak pola syai'in mitlahu. Dan inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah itu tadi. Makanya ini nanti saya jelaskan yang lebih afdol sholat kapan gitu ya. Kan ada waktu ini tadi, ada waktu yang itu luang, ada waktu yang harus, dan waktu itu yang memang fadilah, yang memang itu sholat zuhur itu baiknya seperti ini, sholat subuh itu pas seperti ini gitu loh Bu. Sholat maghrib itu seperti ini. Itu nanti setelah ini. Dari sini sudah jelas ya, sholat zuhur itu perbedaannya ada beberapa pendapat itu tadi. Kemudian kita masuk kepada sholat asar. Sholat asar adalah yabda'u min khuruji waqti zuhri, yaitu setelah keluarnya sholat zuhur ya, wa yantahi bi ghurubi syamsi, dan selesai ketika terbenamnya matahari. Ayyabda min hina ziyarati alami tudila syai'in adna ziyaratan minal jumhur aw min hina ziyaratan alami tudila inda Hanifah wa yantahi ila al-waqtu bil ittifaq qubaila ghurubi syamsi. Jadi sholat asar adalah setelah selesai sholat zuhur, yaitu tadi setelah selesai sholat zuhur itu kan ya garek melu sing ndi, ngoten nggih. Nek melu sing Imam Syafi'i mau yang macam-macam berarti bayangannya itu sama dengan bendanya. Tapi nek melu Imam Hanafi itu 2 kalinya gitu kan. Makanya perlu di sini pemerintah ini perlu untuk menyamakan persepsi gitu loh Bu, menyamakan persepsi, karena tidak lucu misalkan nanti apa jenenge sing kene ngeklaim kene, sing ono ngeklaim kene kan ya tidak lucu gitu. Jadi ya rada ora penak. Kalau di Turki kan memang dia pemerintahannya, memang dia secara resmi sudah Imam Hanafi. Nah, jadi setelah selesainya sholat luhur itu sampai guru bisyamsi, hatta guru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, itu disebut dengan waktu lengang, waktu longgar. Jadi kayak zuhur tadi kan setelah tergelincirnya matahari sampai bayangan sama nggih. Sebelum bayangan mau mendekati itu masih disebut dengan waktu lengang. Waktu jenengan boleh waktu longgar mau melaksanakan kapanpun gitu ya. Tapi begitu sudah mau mendekati itu sudah jatuh wajib. Jenengan misalkan ada tamu. Nah, ada tamu nggih, nrimo tamu niku wajib apa mboten? Wajib. Ngutamake tamu niku wajib apa mboten? Wajib. Ngoten nggih. Nrimo tamu jam asar niku jam pinten nggih? Jam 3 lah nggih penake. Nah, niki setengah 3 tamu penting niki Bu. Tamu mungkin saka dinas pundi lah ngoten nggih, tamu penting lah. Nah, wis adan, jenengan kan niate ya Allah kula niki nrimo tamu. Ibadah karena memuliakan tamu. Siapa tahu dia tidak sholat atau kan kita tidak tahu ya, tidak tahu. Kecuali kalian, kalau tak sholat temen, monggo penak, ngoten nggih. Tapi kayak misalnya dia itu kok dan sholat sekalian bagus. Tapi kan kadang kita tidak tahu tamu kita gitu loh. Kadang-kadang tamu misalkan dia misalkan apa atau bagus ditinggal ketika itu bagus. Sholat dulu bagus. Tapi nek menawa tidak ditinggal kan masih ada waktu, itu disebut dengan waktu longgar. Tapi kalau sudah mau mendekati waktunya habis, itu harus ditinggal. Itu disebut dengan waktu doruri. Waktu yang wajib jenengan kudu melaksanakan sholat. Sebelum matahari terbenam wis suruh kae, mau ndak mau itu tamu harus ditinggal.
Ngoten ya, nggih. Jadi kalau misalkan itu boleh-boleh saja lah. Sekarang kan orang kan mungkin sibuk, Bu. Tidak semua orang itu lengang. Mungkin orang yang kerjaannya profesi dokter, dia harus masih dengan pasiennya, dia harus apa namanya? Masalah pasien itu kadang-kadang disemayani ya loro ati. Wis kadung lho Bu, misalkan jenengan wis sakite muntuk-muntuk pau nggih. Wis lak di napa jenenge? Wis iki rampur-rampur teko sik disemayani ngoten nggih kadang kok anu. Muangkel. Lebih disemangani ngaten-ngaten ngoten lho nggih. Nah, makanya pasien dulu, tapi begitu sudah waktu tadi mau habis tinggal. Kecuali operasi. Kecuali kalau gini. Kecuali kalau itu mengakibatkan nyawa orang melayang, maka mendahulukan di kodok tidak masalah. Maka mendahulukan nyawa orang ini lebih utama, lebih darurat. Nah, misalnya jenengan cul itu mengakibatkan apa? Mati. Nah, itu maka harus apa? Harus nanti di kodok tidak masalah. Operasi otak itu Bu, itu tidak bisa ditinggal operasi otak. Operasi otak tidak bisa ditinggal. Tapi ketika sudah jatuh itu tadi maka harus ditinggal. Nah itu loh, maksudnya ada waktu longgar dan ada waktu mepet yang harus ketika itu dikerjakan. Nah waktu asar tadi sampai guru Samsi. Kemudian ada hadis bahwa man adroka minas subhi rakaatan. Nah ini semangat kalau hadis niki. Man adroka minas subhi rakaatan, barang siapa sing nemoni subuh kuwi walau 1 rakaat qabla an tatul asamsa, sebelum terbitnya matahari, faqat adroha subhi, maka dia dapat subuh. Ini bagi orang-orang yang mungkin ketiduran, ngoten nggih. Bagi orang-orang yang mungkin lupa, bagi orang-orang misalkan jenengan lagi suci, habis itu lagi haid kemudian suci, pas mendekati waktu-waktu apa tadi? Yang habis itu tadi loh Bu ya. Nah ini ada, makanya ada hadis ini tadi, man adroka, barang sopo sing nemoni minas subahi, dari subuh itu walaupun 1 rakaat saja, qabla an tatul asamsa, sebelum matahari itu terbit, maka dia sudah mendapat subuh. Waman adroka rakaatan minal asri, dan siapa sing nemoni apa entuk 1 rakaat sebelum asar, 1 rakaat ketika asar, dari asar sebelum matahari itu terbenam, maka dia dapat asar. Paling penak niku jenengan salat rakaat, wis entuk salat rakaat, Allahu Akbar, jenengan entuk. Paham ya? Napa? Salam. Dilanjutkan apa salam? Lu terus jenengan entuk niku. Jenengan entuk niku. Jadi misalkan salat subuh. Nggih, jenengan ketiduran salat subuh. Waduh seneng kabeh niki. Salat subuh niku matahari terbit itu jam berapa sih? Jam 6 nggih, paling enak dah. Kita ambil kasar jam 6 nggih Bu. Jam 5 kurang, jam 5 lebih 55 menit, 5:57 jangan sholat 5:24 subuh. Subuh 5:24 nggih. Terbit 5:24 ya. Kemudian 5:20. Waduh ini petang menit mana? 4 menit kan jangan dapat 1 rakaat toh. Dapat jangan sholat subuh. Loh ini fikih loh ya, fikih. Kalau berbicara fikih itu berbicara hukum. Kalau berbicara hati, berbicara tasawuf, berbicara apa namanya, kedekatan kepada Tuhan, kepada itu sudah beda kasus. Tapi kalau fikih itu jelas, Bu. Fikih itu aturannya jelas. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C. Kenapa dikatakan wajib? Wajib itu kenapa? Jadi ada aturan mainnya, tidak bisa kita kira-kira tidak bisa. Nah sekarang makanya di sini ada hadis itu tadi, man adroka rakaatan minas subahi, sapa wong sing entuk 1 rakaat habis itu adzan maghrib misalkan gitu, atau maka dia tetap dapat ganjarannya asar. Jadi boten malaikatnya bingung nggak itu? Oh, salah boten. Nyata teh iki orang salat apa iki? Pas itu teh waktu nih. Ini tapi tanda kutip loh ya, tanda kutip ini bagi orang-orang yang tadi, orang-orang yang mungkin ketiduran, orang-orang yang lupa. Jadi kan bingung karep dikodok apa ora.
Nah kan jelas itu tidak dikodok karena dia masih dapat sholat asare, seinto sholat subuh ngoten nggih Bu. Tapi kalau secara sengaja ya itu beda maneh. Biasaan. Nah kalau sengaja itu beda. Walaupun itu tetap dia dapat sholat itu tadi, tapi ya wis urusan dosa dan orang urusannya Gusti Allah. Manusia itu hanya pada ranah sah dan tidak. Ya ingat ya. Jadi manusia itu tidak berhak untuk menjustifikasi khusuk apa ora khusuk, tidak berhak. Waduh sholatnya kayak orang khusuk ya. Orang tentu sholatnya kayak khusuk tenan. Kenapa? Wis kok suwe tenan. Padahal ya mikiri utang, mikiri macam-macam. Sujudnya kayak khusuk tenan ya. Padahal ya ora. Jadi nggak ada yang bisa menjustifikasi khusuk atau tidak, diterima atau tidak, itu nggak ada. Manusia nggak berhak. Manusia kenapa kok ada fikih? Makanya saya tuh ngagumi fikih tenang. Kenapa kok ada fikih? Manusia itu bisa untuk menjustifikasi iki sah apa ora sah. Urusan diterima apa ora diterima niku urusan Islam. Gusti Allah, Bu. Wah sholatmu ora diterima loh. Gimana Pak? Kita hanya bisa sah atau tidak. Itu ya. Jadi itu manusia itu. Bu, nggih, monggo. Itu tadi kan Ustaz sampaikan bahwa ketika kita mungkin kurang 1 menit memasuki waktu, misalkan kita di sholat zuhur ya, terus kita mungkin tiduran apa seperti itu, misalnya waktu asar tinggal 1 menit, terus kita baru sholat 1 rakaat itu, ternyata dengan azan itu seperti itu, dilanjutkan atau salam itu dilanjutkan lanjutkan tadi ya, lanjutkan, makanya jangan di stop, lanjutkan sudah berarti jangan entuk. Oh alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya pernah dengar dari Ustaz yang lain bahwasanya saat matahari terbit, matahari terbenam pun kita dilarang sholat. Ustaz. Dilarang sholat. Makanya itu kok tadi mahir tadi yang hanya tinggal 1 menit tadi. Iya itu tadi bagi orang yang darurat. bagi orang yang memang akan ada waktu longgar tadi dan ada waktu yang sempit deh, bagi orang yang lupa, bagi orang yang jenengan habis suci dari haid itu tadi. Karena ini sholat fardunya loh, bukan sholat sunnah. Sholat fardunya. Jadi kalau setelah asar sampai ke matahari terbenam itu boleh tidak untuk sholat? Tidak boleh. Gitu. Setelah subuh sampai fajar kan tidak. Setelah subuh sampai terbitnya matahari kan tidak boleh sholat. Kalau sholat itu nawafil, sholat itu sunnah-sunnah yang lain. Tetapi kalau jenengan tangine jam 5 kan ya boleh sholat kan. Ngoten nggih lek. Fardunya itu tadi loh. Lah kasusnya ini dia itu belum sholat asar. Lah kok nek mas salat liyane nggih mboten angsal, Bu. Salat jenengan salat apa jenenge salat hajat misalkan, ya jangan toh. Salat hajat ketika matahari terbenam ya jangan. Ini berlaku kepada apa? Untuk salat fardu, untuk salat wajib ya. Ada klausul lagi bahwa ini berlaku juga untuk orang-orang yang tadi itu. Gitu nih. Jadi memang tidak boleh ketika matahari terbit, tidak boleh. Ada waktu larangan dalam sholat dan waktu yang dilarang untuk menguburkan mayit. Jadi larangan ada waktu yang dilarang untuk sholat, sekaligus itu larangan juga untuk menguburkan mayit. Kapan itu? Ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari itu tepat di atas kepala. Makanya kalau nguburke mayit itu ya wis zuhur biasanya. Habis zuhur, ojo mepet-mepet napa jenenge asar ngoten nggih. Jadi habis zuhur itu paling aman habis zuhur. Pagi setelah jam 8 nah itu aman. Bengi nek sing nganu wani ya ora apa-apa bengi. Sing wani. Covid kemarin. Enggak apa-apa. Boleh sekali malam tuh boleh sekali. Pokoknya wani. Biasanya kan yang males kan yang anu, yang gali kan, sama yang nganter-nganter kayak kadang-kadang yang males gitu ya. Tapi boleh nggak secara fikih ya boleh saja. Tanya lagi, monggo. Ada beberapa pendapat ya. Jadi ketika kita mungkin dulu belum paham banget tentang sholat wajib dikerjakan, ada sholat-sholat kita yang tertinggal. Ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah kita itu menutupi sholat-sholat kita yang tertinggal. Ada yang berpendapat bahwa kita tetap harus mengqadha sholat itu. Contohnya mungkin waktunya zuhur kita sholat zuhur lagi. Seperti itu. Menurut Bapak Ustaz, ini masalah qadha sholat. Iya. Ya, itu kan
berbeda pendapat ya. Jadi ulama itu berbeda pendapat. Dari satu hadis hadisnya yaitu ruqya al-qalam an tadi, bahwa diangkat pena itu bagi orang yang lupa itu tadi. Nah masalahnya orang yang secara sengaja ini nek lupa wae itu kan ketika itu dia harus melaksanakan sholatnya ya. Harus misalnya dengan zuhur bangun maka sholatlah ketika itu. Jadi ketika hadis lain juga bahwa mengatakan bahwa ketika kamu ingat atau ketika kamu sadar maka laksanakan sholat tersebut. Nah terkait dengan kodo atau tidak mengkodo, misalkan jenengan secara sengaja ini ya. Secara sengaja gitu. Misalkan nanti dulu kita melalaikan gitu. iya katakanlah 10 tahun gitu lah, 10 tahun tidak sholat. Misalkan 10 tahun tidak sholat, ya ada yang mengatakan itu dikodo dan ada yang mengatakan itu tidak. Ya, dikodo itu karena berpendapat seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang wajib dan itu tetap dikodo. Yang mengatakan tidak cukup bertobat atau itu kan apa namanya kalangan Imam Ahmad kemudian murid-muridnya sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak perlu dikodo, cukup bertaubat saja. Nah kalau saya yang mana kan gitu kan, yang ini jenenge mengerucutkan ya. Jadi kalau misalkan yang dua itu tadi kan kadang ada beberapa yang apa namanya yang berpendapat bahwa hadisnya Aisyah itu tadi yang misalkan yang dikodok itu adalah yang puasa kemudian sholat tidak dikodok itu kan ada tapi itu kan juga konteksnya kadang orang haid, konteksnya mungkin juga tergantung orang haid itu kan tidak perlu dikodok sholatnya gitu loh ya, tetapi yang harus dikodok puasanya. Jadi kadang juga tidak relevan. Maka kalau saya terus pokoknya niat saja mengkodok gitu saja. Urusan nanti itu perfect atau tidak ben Gusti Allah sing bales, sing ganjari. Tapi kalau saya pribadi ya, ini kan menyangkut saya pribadi toh. Dan anak saya harus diniati wae kodok pada waktu-waktu yang longgar, pada waktu-waktu yang longgar. Karena saya tetap menganggap yang hadis Aisyah tadi adalah ketika orang itu haid. Kalau orang haid jelas tidak perlu untuk mengkodok sholat, itu jelas. Sing dikodone mau puasa, ya jelas itu. Masalahnya ini adalah tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dia benar-benar secara intentionally dia melaksanakan itu. Ya sudah, saya pokoknya niat saja Bu, seperti niat. Kayak saya itu haji itu yang beberapa haji itu diundur ya. Saya itu waduh lagi ya haji ini diundur. Belum malah nih kok diundur. Jenengan wis tertulis mabrur aku. Artinya wis apa? Niat itu sudah wis ketulis mabrur. Lho jenengan lakoni orang karuan mabrur. Lah gitu lho. Jadi wis penakan niat ngoten niku. Niat itu paling enak. Rezekine dia. Makanya dulu ketika ada orang mengatakan piye itu orang sugih itu ya. Orang sugih harusnya kita kalah dong podo-podo sholate, tapi dia karena diberi kelebihan kekayaan dia otomatis yo sembahyang yo ngetoke sedekah yo ya dia kalah dong. Yo enggak, seperti niat saja, niat ya Allah kalau saya sugih saya akan kayak gitu. Nah niat itu tadi itu wis dihitung podo kan luwih enak Bu. Wong sing sugih mau sik ditakoni duwite, ngoten lho. Kita takoni. Lho ngoten lho ya. Itu adalah niat. Jenengan grenjet ati niat nggih. Mangane urip niku santai. Jadi jenengan grenjet ati niat, waduh nek aku ya Allah nek kula diparingi ngoten niku, sajane kula nggih pengin ngoten niku. Itu sudah dapat lho sama seperti itu. Gur niate tok, jenengan mboten ditakoni, mboten dihisab. Lah wong kae dihisab ngoten lho. Artinya itu semua memang sudah dinapa? Ditakdirke ngoten niku. Makanya ujiannya orang kaya adalah dia harus syukur, dia harus berbagi, dia harus macam-macam ngoten. Ujiannya orang duwe ya kudu sabar. Podo yo entuk surgane nggih podo, saking mung kurang keren mawon sing ujian. Wong sabar iki saking kurang keren, ngoten mawon. Sajane nggih podo sajane. Sing ra duwe sing pas-pasan kon sabar, sing iki ya kon syukur kon ngene lho. Mek ra kan mboten keren sing iki. Sing mboten duwe duit kan ora keren. Ujug-ujug ngomong keren-keren tok. Lah iso mikir ora keren ibadahe ngoten lho. Ngoten niku Bu. Nggih, jadi wis pokoknya tadi. Nah, itu kalau masalah
kodo mengkodo sholat itu ya seperti itu. Nah, ini oke, monggo. Waalaikumsalam. Oke. Mualaf usia 41. Ya. Mondok 41 tahun. Sekolah 41 tahun. Kan Oh, tidak perlu. ada, kan belum Kalau ada. maaf tidak perlu. Jadi ini berlaku bagi orang yang sudah sing Sholat dablek, dari lahir. sing dablek, dia sudah Islam ya. Wis berarti wis kontrak kali Gusti Allah niku nggih Al Abduladi tadi niku wis kontrake wis suwe dadi member wis cuman dablek niki. Dadi mboten perjanjiane mboten dilakoke. Nah, sehingga dia harus. Tapi kalau mualaf fresh Saat sahadat itu. fresh saat syahadat itu yang dihitung adalah ketika saat syahadat. Sebelumnya itu ya tidak dihitung. Jadi misalnya 41 kok jadi mualaf ya sudah alhamdulillah berarti wis yang lainnya sudah bayi baru lahir itu tadi bonus. Akiko. Nah, akiko niku itu wajib bagi dirinya atau bagi orang tua? Ayo. Orang tuanya. Jadi pun bukan wajib lagi. Tapi mau akikahkan diri sendiri Waduh, nah itu rada ruwet nih. Akikah itu adalah untuk siapa? Sunnah bagi orang tua terhadap anak sampai dia itu balik. Tapi waktu yang memang disunahkan adalah ada 7, ada 14 hari itu tadi. Tapi kan Ada waktu 12. itu orang tua belum ada ilmunya, Ustaz. Ya sudah kan tidak ada masalah atau sunahku. Jadi kan tidak Berarti enggak perlu. artinya tidak diakukai juga tidak masalah. Kalau kita punya niat ke diri kita sendiri kan lebih baik juga. Ya boleh sedekah lah hitungannya tapi bukan akikoh. Jadi kan harus jelas. Kan harus jelas. Jadi fikih itu makanya saya katakan dalam fikih itu kan harus jelas. Kalau itu bukan akikoh tetapi tetap sedekah yang baik gitu loh ya. Sedekah yang baik tidak ada masalah. Jadi nggak bisa akikah orang dewasa gitu nggak bisa. Kalau pendapat saya ya Nggak usah. tidak usah. Banyak yang begitu. Soalnya enggak biasa karena orang tua dulu Nah, ini malah jadi akikah lah. Sholat loh ini babnya. Ya sudah, artinya gini loh, kasarannya jenengan raki kok kira apa-apa gitu loh. Artinya tidak perlu Jadi masalah. jadi masalah. Yang masalah kan tadi itu yang sesuatu yang fardu itu tadi loh. Jadi jenengan raki kok apa orang saja nih. Gandeng. Tapi kan yang juga kasihan orang tua gitu loh, ada yang mikir gitu. oh tidak ada masalah kan sunnah bu. Jadi kalau sunnah itu selama sunnah itu tidak ada kasihan orang tua. Karena sunnah hukumnya dia tidak melaksanakan juga tidak ada apa-apa. masalah. Nah itu karena belum ada ilmunya, Ustaz. Belum Iya. ada ilmu bahwa itu ada yang bilang kan mewakili orang tua kita yang mengakui. Dia bisa dalam artian gini tetap itu saya katakan saya harus jelas harus clear itu tetap bukan akikoh tetapi kalau misalkan itu diniatkan untuk itu ya bisa-bisa saja dan Tapi itu hanya nilai sedekah dan Gusti Allah itu yang Maha tahu sama seperti kurban itu loh bu kurban ya kurban itu di mana-mana saya katakan itu yang penting kurban kurban itu ya kurban itu kan ternyata orang itu tidak banyak yang tahu. Kurban kalau kambing itu minimal kambing umur berapa? 2 tahun. Dan gigi lehernya sudah Kan kebanyakan powel. Padahal, niki dereng ngaji kurban ini kurban wis seru maneh. Kurban niku, kalau Imam Syafi'i itu 1 tahun untuk kambing, kalau Imam Hanafi itu 6 bulan ke atas sudah bisa. Imam Hanafi, kurban itu harus cewek atau harus cowok? Nah, dari mana dalilnya? Cewek cowok boleh. Kalau akikoh cowok 2 cewek 1. Kambingnya? Iya, kambingnya jantan atau betina? Jantan atau betina? Boleh jantan, Boleh jantan, boleh betina. Kambingnya boleh jantan dan boleh betina. Itu nanti saya jelaskan di detail terkait dengan kurban. Jadi sehingga orang itu sebenarnya bisa untuk berkurban. Mek saking yo unene tonggo sing ra penak to. Jadi misalnya kayak kumpul gitu, wedhuse gede-gede jenengan ngetoke wedhus mung Wedok kecili. Waduh, cilik kan lewat. Iya, gitu. Padahal itu udah sah. 1 tahun itu sudah sah. 1 tahun kan sudah sah. Bahkan Imam Hanafi kalau kamu keberatan,
dalam hadisnya ya, kalau kamu keberatan dengan korban yang dewasa, maka tidak apa-apa untuk jatun. Jatun itu adalah anaknya itu tadi. Nah, anaknya itu tadi adalah 6 bulan ke atas. Kalau kamu keberatan untuk korban yang besar. Nah, keberatan itu kan karena duit toh, Bu? Iya. Nah, kalau kamu keberatan, maka kamu boleh untuk korban anaknya dengan catatan kalau Imam Hanafi itu adalah 6 bulan ke atas, kalau Imam Syafi'i 1 tahun ke atas. Nah, kayak gini-gini ini andai kata ini diterapkan, kan banyak sekali orang yang korban loh. Tapi gara-gara disekat-sekat gitu tadi ya kan. Nah, ini beda apa namanya? Beda bab ini. Masalah ini akikoh malah nih. Iya, orang bersolat jadi akikoh jadi korban. Balik lagi. Ya. Nah, apa Bu nanti belajar. Jadi nanti saya jelaskan hadisnya secara perinci. Jadi saya tidak akan berbicara menurut saya diri sendiri tidak. Tapi menurut beberapa madzhab, beberapa ulama dalam menyikapi beberapa hukum. Tadi baru sampai asar loh Bu. Tadi baru sampai asar. Maghrib Isya belum. Maghrib itu adalah min guru bisyamsi bil ijma, yaitu dari terbenamnya matahari. Aidia bi kurosabi bi kamili wa yamtatu ilal jumhur Hanafi wal Hamdi wal Syafi'i wa Ahmad wal Syafi'i al Qadim ila mughi bisyafaq, sampai hilangnya syafaq. Syafaq itu mega-mega merah itu. Apa namanya? Wa syafaq inda Sahibaini wal Hanabila wa Syafi'i, dan syafaq menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, wa asyafaq al-ahmar, yaitu syafaq merah. Syafaq itu merah. Jadi Sampai benar-benar tenggelam gitu ya? iya, jadi Merahnya udah nggak ada lagi. Merahnya sudah nggak ada. Jadi kalau maghrib mulai terbenamnya matahari sampai merahnya itu tidak ada. Nah itu. Nah kalau maghrib itu paling bagus itu nanti ya. Paling bagus itu ya ketika apa? Pas merah itu tadi. Makanya kalau maghrib itu cepat saja. Tidak usah terlalu banyak Terlalu panjang. karena waktunya tidak terlalu panjang. Nah itu adalah terkait dengan sholat apa tadi? Maghrib. Nah kalau sholat isya itu adalah ya setelah terbit tenggelamnya syafaq sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya fajar. Kalau sholat isya relatif. Nah sekarang kita masuk kepada waktu al-afdol awil mustahab, waktu yang dicintai atau waktu yang lebih afdol dalam sholat itu tadi. Saya tanya, Monggo. sholat fajar sama sholat qobliyah subuh Sama aja. jadi kalau sudah sholat fajar kita nggak usah sholat qobliyah ya? Ya, no. Itu sudah sholat qobliyah subuh itu sudah masuk sholat fajar. Kalau misalkan itu sama kayak sholat tahiyatul masjid misalkan, itu termasuk sholat sholat qobliyah misalkan, masuk sholat jenengan niat sholat qobliyah tuh, ya wis dihitung sholat tahiyatul sama saja. Jadi nggak perlu double ya? Dua-dua masing-masing. Gimana? Enggak, 2 tahiyat masjid, 1 lagi. Boleh didobel boleh. 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 Didobel boleh. Sendiri-sendiri gitu kan. Tetapi kan masalahnya adalah kadang kan waktu itu sempit. Misalnya jenengan ke ke masjid Ibu. Kadang wis menite kan wis mung garek 5 menit, 2 menit, 3 menit. Jenengan ngoyok petang rakaat ya malah sholatnya ra. Ya bisa kan 2 itu tadi. Ada hadis bahwa siapa yang masuk ke masjid maka harus sholat falyarka rakaataini. Cuman falyarka rakaataini maka sholat 2 rakaat. Rukuklah 2 2 rakaat itu tadi. Sholatnya apa ya terserah. Nah ketika itu adalah sholat qobliyah subuh. Nah berarti apa? Berarti juga dihitung sholat. Artinya sudah gugur ketika itu sudah mau masuk ke masjid. Ngoten nggih. Jadi kalau misalkan waktu itu mepet. Waktu yang dicintai atau lebih afdol. Lil fuqahai ara'in fi bayani afdol ajza'a waktu kula sholati wa waktu mustahab. Jadi beberapa waktu terkait dengan sholat yang dicintai ya. Faqala al-Hanafiyah, maka menurut Imam Hanafi yustahabu lirijal alisar bil fajar. Ini sholat subuh dulu. Menurut Imam Hanafi itu yang lebih afdol itu adalah sholat ketika memang sudah tampak cahaya subuhnya.
sudah menguning, tapi tidak terbit fajar loh ya. Sudah benar-benar tampak subuhnya. Itu menurut Imam Hanafi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajri, karena hadis Rasulullah SAW bahwa asfiru bil fajri, maka kalian sholatlah ketika fajar itu sudah menguning. Fa innahu a'dhamul lil ajri, karena sholat di waktu tersebut adalah pahalanya sangat tinggi sekali. Al isfar itu adalah ketika menguning, itu apa? Adalah at-takhiru lil idoah, yaitu mengakhirkan idoah, mengakhirkan cahaya fajar. Jadi ketika fajar, kan masih fajar banget ini. Ketika dimulai tadi Pak, ketika ufuk itu, ketika sinar putih tadi ini ya. Nah, kalau di gunung kan sudah kelihatan. Masalahnya kalau di daratan kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Di kelihatan itu ya, di daratan itu kelihatannya adalah ketika kan mulai sudah menguning, tidak terbit matahari, tetapi minimal kita tahu melihat apa namanya? Wajah itu tahu. Jadi oh ini si A, ini si B itu tahu. Tapi belum terbit matahari. Kalau belum matahari wis wassalam, sudah beda urusan. Nah, al-isfar itu adalah itu tadi. Al-isfar itu adalah mengakhirkan itu tadi. Banyak listrik. Nah, waktunya itu kira-kira kapan? Waktunya adalah ketika jenengan membaca Al-Quran bitartili nahwasitina awar bin ayat. Jadi dari terbitnya fajar itu kalau membaca 60 ayat, nah itu kira-kira waktunya menurut Imam Hanafi. Jadi misalkan Imam Syafi'i lah, kita kan pakai Imam Syafi'i di Indonesia kan pakai Imam Syafi'i ya, paling enak lah, bahwa kalau Imam Syafi'i tetap afdolnya sholat subuh ya ketika awal waktu, karena mengambil hadis umumnya adalah afdol bahwa yang afdol sholat itu adalah awal waktunya. Nah, ini hadis ini umum untuk semua. Nah, kenapa kok Imam Syafi'i berpendapat dan Imam Malik berpendapat yang utama itu adalah di awal waktu, menganut hadis ini tadi. Hadis ini berlaku umum untuk semua sholat. Sedangkan Imam Hanafi tidak. Imam Hanafi mengambil bahwa karena ada khusus dalam sholat fajar, maka umum ini kalah dengan yang khusus. Nah, ini adalah metode mereka untuk mengambil hukum. Nah, Imam Syafi'i tadi kan setelah keluar cahaya putih itu tadi ya, cahaya ufuk itu tadi putih ketika sudah tersebar, setelah keluar itu kira-kira membaca 60 ayat Quran, maka itu adalah waktu yang terbaik untuk subuh. Makanya kalau di Turki saya lagi kan di sana kan mesti keren tidak langsung ini 60 ayat ya. Kalau 60 ayat berarti ya 60 ayat sekitar 40 ayat 60 ayat sedeng ya, artinya ya wis 40 ayat ya, katakan Al-Baqarah 40 ayat dari awal sampai akhir ya 20 menitan ya, 20 menitan Enggak sampai 15 menit ya. 10 menit jarak 10 menit dari aja sampai sholat kan 10 menit. Ya kalau 40 sampai 60 itu ya sekitar 15 menit ya katakanlah 15 menit. Nah, sekarang kita lihat saja 15 menit setelah azan subuh itu kan sudah mulai tampak Ya, semburatnya kuningnya. Nah, itu adalah waktu yang terbaik ketika kita sudah bisa mengidentifikasi wajahnya ABCD. Kalau saya gini Bu, kalau di sini karena memang sudah ada pemerintah itu gampang. Tapi kalau misalkan saya kemana, itu kadang saya kan bingung. Misalkan tidak ada jam ya Bu. Kalau sampai misalkan gelap, terus habis itu kan saya tidak bisa mengidentifikasi itu subuh atau tidak kalau gelap. Nggih, betul tidak? Ini andai kata kalau tidak ada jam aja. Tidak ada jam, tidak ada pemerintah di situ, jenengan di mana gitu loh ya. Daripada saya sholat ketika gelap itu saya sah atau tidak? Tidak sah. Karena kenapa? Belum tahu kalau itu subuh atau tidak. Gitu nggih. Maka paling amannya kalau saya tidak ada apa-apa, saya manut ini. Paling amannya ya ketika itu sudah benar-benar tampak Fajar subuh ya. Jadi sudah benar-benar tampak merah. Ya kuning jadi wis ketok melihat orang itu wis cetok gitu loh ya. Kalau itu saya berada di gunung apa di mana, apa di luar negeri atau di mana, jamnya mati, semuanya mati. Nah kalau suasana hujan itu sudah pakai ijtihad.
Kalau yang penting ijtihad. Kalau ijtihad itu sudah jenengan sama nanti kayak menentukan kiblat. Nanti saya jelaskan. Minimal sudah ada ijtihad. Ijtihad untuk menentukan waktu sholatnya itu tadi. Urusan kok salah, tetap sah sholatnya. Karena dia sudah melakukan ijtihad. Ijtihad untuk itu tadi kalau misalkan udan apa misalnya pendung ya orang angel. Iya. Tapi minimal jenengan tahu ya sekarang ya kenapa mereka itu berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki pokoknya hadis umum Bu bahwa sholat terbaik itu adalah di awal waktu. Tapi kalau Imam Hanafi orang nungguin karena ada hadis khususnya. Hadis khususnya itu tadi bahwa asfiru bil fajri, sholatlah fajar ketika sudah menguning. Menguning kuwi apa? Menguning kuwi ketika wajah-wajah semuanya itu kelihatan. Yaitu kira-kira kapan? Kira-kira nek kowe maca Quran itu 40 sampai 60 ayat sampai terbitnya dari terbitnya fajar. Gitu ya. Clear ya di sini ya? Ya oke. Kayaknya ini kita bahas waktu saja hari ini ya. Saya udah ngos-ngosan. Jadi Udah setengah 11 lebih. Minum. Moga minum. Iya, oke. Waktu yang dicintai tadi adalah waktu subuh. Karena kenapa juga pendapatnya Imam Hanafi bahwa li'anna fil isfar, karena sholat ketika sudah menguning ya, takdirul jamaah, maka berpotensi untuk jamaah itu lebih banyak. Karena memang ketika mungkin tidak jelek subuhnya itu rodok diundurke, rodok titik diundurke, itu potensi jamaah yang datang ke masjid itu juga semakin banyak. Artinya jedanya semakin banyak. Banyak toleransinya. Ya. Kemudian sekarang sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu yang disukai adalah ketika memang sudah tidak panas banget. Akhirnya diakhirkan titik rokok. Tapi ini sekali lagi pemerintah loh ya, tergantung pemerintahnya. Kalau kita kan memang sudah biasa tepat waktu, jadi juga tidak bisa ujuk-ujuk. Wah itu menurut aku bareng ngaji, salah ya, tidak kayak gitu. Tetapi kan ini sebagai insight, sebagai wawasan bahwa Imam Hanafi itu berpendapat apa? Sholat zuhur itu ketika tidak terlalu panas banget. Jadi ya wis ora terlalu terik banget gitu loh. Jadi wis ya sekitar 12:30 lah, jam 1. Kalau di Gontor tuh 12:30. Karena kenapa? Keluar dari sekolah itu memang 12:30. Jadi bukan masalah itu dimundurin. Bukan masalah itu masalah ini Imam Hanafi mendak. Karena memang kita keluar dari kelas itu jam 12:30. Makanya 12:30 di Gontor itu baru. Padahal dhuwure 11:30. Dhuwure kadang jam 12 kurang 1/4. Tapi kita itu harus tetap belajar mengajar itu jam 12:30 selesai. Maka 12:30 yo adzan dhewe ning Gontor. Ya boleh-boleh saja. Ada mungkin di daerah pegunungan itu sholatnya adanya jam 4 sore. Ya boleh-boleh saja. Karena daerah situ memang itu dia adanya jam sekian. Kalau jam segitu mungkin orang masih pada ke sawah, ke macam-macam. Jadi waduh guys, kita ada. Udah enggak gitu. Karena memang itu masih waktu dibolehkan untuk sholat. Nah, Adam untuk mengambil segitu kan boleh-boleh saja. Di Gontor itu 12:30 adanya, isanya jam 7:30. Atau berubah dari dulu sampai sekarang. Karena kenapa? Ya kegiatan santrinya memang jam sekian. Nah kalau sampai ngikut itu tadi terlalu saklek, jam 12 sekarang jam 12, besok jam 11:30. Oh ya ruwet sih gawe jadwal sekolah. Lah gitu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Waktunya udah mepet kan? 11 kurang 15 sudah. Iya. Sholat tasbih itu kan Sunnah. Ya sunnah, tetapi apakah itu benar sahih atau tidak? Ya saya tidak berani masuk ke menjustifikasi, tetapi saya tidak melarang. Ya boleh saja, boleh saja. Sholat tasbih kan boleh saja.
Oh tidak Bu, kalau bitanya saya kalau itu bita tidak, tetap makanya saya tidak menjustifikasi, saya tidak ranah ke menjustifikasi itu boleh atau tidak boleh, tetapi kalau jenengan lakukan boleh-boleh saja. Tetapi gini loh, kan itu gini, banyak sholat tahajud, banyak sholat, ini beda lagi nanti ini. Jadi ada sholat sunnah itu yang memiliki derajat lebih tinggi. derajat macam-macam. Paling pertama apa? Tahajud. Paling pertama ya rawatib tuh. Rawatib itu selain sholat apa namanya? Seperti wajib. Rawatib itu kan mendekati fardu. Kemudian sholat malam dengan sholat tahajud itu tadi. Nah, itu kan memiliki apa namanya? Keutamaan yang sungguh-sungguh istimewa. Jadi kalau misalkan melakukan sholat tahajud boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Saya pernah melakukan, tidak pernah saya melakukan. Tetapi kok orang misalkan yang tidak membolehkan ya tidak ada masalah gitu loh. Tetapi ya boleh-boleh saja gitu. Lah ya itu tadi. Soalnya itu kan saya terus terang saya tidak melaksanakan loh. Saya tidak berani untuk itu tadi. Tapi saya tidak melaksanakan. Tapi kalau saya sendiri pernah tidak ya pernah sekali tok. Dah. Iya katanya seumur hidup bisa. Ya saya cuma sekali tok. Sudah wis hidup-hidup. Urusan itu nanti dia benar atau tidak. Kalau pendapat saya boleh. Boleh, tetapi masalah itu nanti ke sohe atau tidak, ya itu nanti derajatnya beda lagi. Baik, nanti mungkin di sholat sunnah ya. Kalau di lain waktu saya jelaskan secara rinci ya. 11 kurang 15. Iya, oke. Itu sholat zuhur tadi ya. Ini saya agak percepat. Kalau sholat asar yustahabu takhirul asr mutlaqon. Jadi mengakhirkan sholat asar itu lebih diutamakan. Karena kenapa? Tausi'atul ada nawafil. Karena memberikan kesempatan orang untuk melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Kenapa sholat qobliyah asar itu sangat penting sekali? Sholat qobliyah asar, ada lagi sholat qobliyah subuh. Itu kenapa kok diakhirkan dikit biar nanti orang bisa untuk melaksanakan sholat qobliyah. Malam kata Rasulullah SAW bintau sebelum selama itu tidak terbenamnya matahari. Fala yatakharu fil basar sawan fit sistai wasoib gitu. Nah itu terkait dengan sholat apa tadi? Sholat asar. Kalau sholat maghrib itu yang dicintai adalah ketika masih merah, masih tampak itu. Jadi memang baru di awal waktu tidak ada khilaf. Kalau sholat maghrib semuanya sepakat ulama tidak ada khilaf. Awal. Ketika masih memerah maka itu adalah sholat yang terbaik untuk maghrib. Ya. Sholat isya ada yang mengatakan di sepertiganya, ada yang mengatakan di akhir, ada yang mengatakan di nisfulah. Ya saya kira itu mungkin beberapa hal terkait dengan waktu. Yang penting tadi kan sing pengen tak ngomong yang menentukan waktu sholat itu tadi ya. Karena itu penting menentukan waktu sholat itu kan sekarang jenengan pun ngertos toh. Oh ini sing ini. Jadi kalau misalkan tidak ada adzan, tidak ada apa, jenengan itu bisa untuk menentukan sendiri. Dan sekarang harus ngerti oh kayak gitu. Saya kira itu karena waktunya mungkin sudah habis.